Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with Ada beragam aktivitas dan fasilitas yang disediakan di Desa Wisata Cibuntu, termasuk juga kegiatan ekonomi kreatifnya. Dan pagi ini saya sudah menikmati salah satunya, yaitu penginapan berupa tenda, ditemani dengan secangkir jahe sereh, yang tentunya penerapan protokol kesehatannya sudah terjamin untuk menjamin kenyamanan wisatawan. Pagar Gunung Campsite yang dibanderol mulai dari 300.000 ini menawarkan sejumlah fasilitas menarik, mulai dari kolam renang, panahan, kolam terapi ikan, sampai layanan privat minum jasreh atau jahe sereh. Ini minuman khas Desa Cibuntu yang memberikan rasa hangat bagi tubuh di tengah dinginnya udara Gunung Ciremai. Desa Wisata Cibuntu yang terletak di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini bisa dikunjungi dengan berkendara selama 40 menit dari kota Cirebon atau selama 3 jam 38 menit dari kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Selain berkemah, terdapat sekitar 60 homestay lain, mulai dari harga Rp200.000 per malam. Fasilitas menginap yang berada di rumah-rumah warga ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk membaur bersama warga setempat. Salah satunya bahkan pernah meraih penghargaan sebagai homestay terbaik kelima di ASEAN karena kebersihan dan kelengkapan layanannya. Penjelajahan di Desa Wisata Cibuntu saya awali dengan jogging di pagi hari agar dapat menikmati kesegaran udara khas pegunungan secara maksimal. Panorama Gunung Ciremai serta hamparan persawahan yang mempesona menjadi bonus aktivitas berolahraga saya hari ini. Trek jogging saya di Desa Wisata Cibuntu juga mengantarkan saya ke air terjun Gongseng. Lanskap dinding bebatuan kian mempercantik pemandangan di sekitar air terjun yang memiliki ketinggian hingga 25 meter. Potensi cuaca di sini jadinya, walaupun Cibuntu memang menampilkan kesederhanaannya dari segi budaya ada, dari kesenian ada, dari sejarah ada, dari ekstrap ada, dari kuliner pun ada. Jadi walaupun kecil-kecilan Cibuntu semua ada gitu lah. Seperti yang ada mungkin udah lihat di ekstrap apa yang dibuat, di kuliner ibu-ibu KWT, kelompok KWT ya, itu apa yang dibuat. Ada sejumlah atraksi kesenian yang kerap dipertontonkan kepada wisatawan di Desa Cibuntu. Di antaranya tari tetenong, tari rende berem, hingga pertunjukan angklung. Tari tetenong dibawakan oleh penari perempuan yang membawa tenong atau wadah makanan yang terbuat dari anyaman bambu sebagai simbol rasa syukur. Sementara tarian rende berem yang merupakan tarian selamat datang kali ini tampil diiringi atraksi dari kelompok musik angklung anak-anak. Saya mendapat kesempatan untuk ikut mencoba bermain angklung bersama mereka. Wih, seru sekali! Kreativitas warga lokal Desa Cibuntu menjadi potensi wisata lain yang kerap ditawarkan kepada pengunjung. Proses pembuatan gerabah dan mainan miniatur menarik perhatian saya begitu tiba di pusat Ekraf Cibuntu. Dalam sebulan lebih dari 200 produk gerabah mulai dari kendi, pot, teko, cangkir hingga topeng bisa diproduksi di sini dan dipasarkan kepada pengunjung mulai dari 15 hingga 300.000 rupiah tergantung kerumitan bentuk dan ukirannya.
Wah, ternyata tidak mudah ya dalam pembuatan gerabah ini. Dibutuhkan ketelitian dan juga ketelatenan dalam pembuatannya. Nah, tapi kalau udah jadi, hasilnya seperti ini. Cantik ya. Dengan membeli produk lokal seperti ini, kita sama dengan membantu perekonomian warga selama pandemi. Dan bangga atas buatan Indonesia. Produksi mainan miniatur berbahan kayu juga tak kalah unik dan dipasarkan mulai dari harga Rp50.000 hingga belasan juta rupiah. Perekonomian di Cibuntu sebelum pandemi memang alhamdulillah sangat baik gitu, sangat baik sekali. Tetapi setelah adanya pandemi memang walaupun secara signifikan itu tidak menurun sama sekali, tapi ada dampaknya memang terasa ada. Tapi dengan inovasi yang kami punya, dengan adanya pusat ekrab di Cibuntu, itu kami masih bisa berkarya, bisa menjual produk-produk ekrab di sini melalui online. Produk kuliner dari hasil perkebunan warga lokal menjadi inovasi yang dilakukan kelompok wanita tani Desa Cibuntu. Sejumlah hasil pertanian yang telah lebih dulu diolah menjadi makanan ringan seperti peyek, keripik pisang, hingga kremes ubi menjadi kegiatan ekonomi yang menambah pemasukan warga. Rasa camilan yang dijual mulai dari harga Rp10 hingga Rp15.000 per kemasan ini membuat saya ketagihan karena rasanya yang renyah. Dengan beli kreatif lokal sama dengan turut membantu perekonomian warga sekaligus bangga buatan Indonesia. Ingin mengenal lebih dalam sumber pemasukan warga selain dari sektor pariwisata? Maka tak lengkap jika saya tidak mampir ke Kampung Domba yang berdiri sejak tahun 2010 silam. Di sini saya berkesempatan memberi makan hewan-hewan ternak warga yang jumlahnya telah mencapai lebih dari 1.000 ekor. Usai menjajal beragam aktivitas wisata yang ditawarkan di desa wisata yang terbentuk sejak tahun 2012 ini, tak lengkap rasanya tanpa mencoba wisata adrenalin. Semua kegiatan ini tentunya dilakukan dengan menerapkan prokes secara ketat, mulai masker hingga satu pemain satu ATV saja. Berkeliling kebun karet menggunakan ATV memang menjadi pengalaman yang seru dan menantang bagi saya. Kegiatan kali ini sekaligus mengakhiri perjalanan saya di Desa Wisata Cibuntu, Kuningan, Jawa Barat. Jangan lupa untuk berwisata di Indonesia aja saat waktunya sudah tepat. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with